Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari Pondok Pesantren Agro Nurul Islam yang ada di Batam. Letaknya ada di kawasan Hinterland Barelang, tepatnya di Desa Tanjung Banon, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang. Ini posisi Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Kami sedikit memberikan informasi seputar Pondok Pesantren Agro. Hari ini tanggal 7 Februari 2026. Untuk hari ini kita memberikan informasi bahwa anak-anak kita yang ada di Pondok Pesantren Agro dan juga ada beberapa guru dan guru privat yang hadir di PPA atau di Pondok Pesantren Agro, kita sedikit ada kesulitan karena terjadinya musim kemarau yang cukup lumayan lama, hampir 1 bulan lebih. Adanya air yang ada di tempat kami di Pondok Pesantren Agro ini tidak begitu mencukupi. Dari kolam yang ada, nanti kita akan tunjukkan kolam, karena sudah mulai surut dan tidak bisa diangkat airnya. Kemudian juga sumur bor, ada 1 sumur bor yang berfungsi untuk minum, tetapi itu pun kapasitas kemampuan air sumur bor ini hanya cukup untuk minum, dan jika untuk mandi ini sangat kurang dan tidak begitu maksimal, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan mandi. Untuk sementara ini anak-anak kita mandi di kolam. Nanti kita tunjukkan kolam sementara untuk mandi anak-anak. Mohon izin, kami sedikit memberikan informasi seputar kekeringan yang ada di pondok pesantren ketika sudah terjadi musim kemarau di setiap tahunnya. Terkadang ada 1 tahun 2 kali, kadang 1 tahun 1 kali. Seingat kami seperti itu. Mari kita ikutin di tempat-tempat jalur air untuk digunakan mandi anak-anak. Ini kita ke pondok dulu. Ini posisi pondok pesantren, yang di situ gedung. Ini adalah keran. Kalau kita dihidupkan ini tidak nyala karena sudah tidak ada air. Kita cek untuk kamar mandi anak-anak santri. Ini adalah kamar mandi atau toilet. Untuk sementara ini tempat untuk mandi ini adalah bak tandon atau bak mandi. Airnya hanya tinggal segini, dan itu pun kita mengangkat dari tandon, yaitu pusat untuk peminuman. Kalau diambil dari 10 galon itu pun sudah tidak mengalir lagi sambil nunggu berjam-jam, sehingga kapasitas air untuk minum pun tidak memenuhi. Kita akan cek jalur-jalurnya yang di atas tandon. Kita kembali ke awal tempat di depan asrama. Kita akan menuju ke belakang. Di situ ada 2 kolam yang juga dimanfaatkan untuk menyiram tanaman sekaligus untuk mandi yang masih belum difilter, karena ini juga merupakan air kotor. Untuk sementara ini kita sangat kesulitan untuk kebutuhan anak-anak kita. Ini kita ada di asrama di samping. Ini air sangat udah kering di bawah, tidak hidup. Kita kembali ke belakang. Di situ ada kandang itik. Di YouTube kami itu ada
Tradisi Berguru Channel. Di situ ada kegiatan-kegiatan pondok pesantren, di mana kolam-kolam, ada berapa kolam di channel Tradisi Berguru itu, dokumentasinya ada, videonya juga ada. Nah, jadi kita akan mengambil video, beberapa video saja. Mohon izin, kita akan lihatkan kolam yang dari belakang. Posisi kita ada di belakang. Ini adalah kolam yang di belakang untuk penyiraman, dan juga bisa untuk kita gunakan mandi. Kalau itu kita filter tentunya akan bersih, tetapi ini adalah merupakan air kolam yang memang khusus untuk penyiraman tanaman yang sebelah sini, seperti kebun duren, jagung, kacang panjang, cabai rawit, cabai keriting, cabai hijau, dan jenis tanaman-tanaman pertanian dan perkebunan, bahkan juga untuk minum ternak. Tapi saat ini ya, ini kolam sudah surut, sudah tidak bisa disedot menggunakan filter atau pompa, karena akan ikut daripada tanahnya, sehingga mudah tersumbat, sehingga cukup udah mulai surut. Kalau diangkat menggunakan timba, mungkin dapat ada 30 timba untuk penyiraman. Ini sebelah kolam, sebelah samping belakang ya, di belakang asrama yang sebelah itu. Ini kolam kedua, yaitu kolam yang ada di kandang itik. Kadang-kadang anak kita kemarin ada 2 kali ya, ada beberapa kali ya mandi di tempat ini, karena sudah tidak ada air sama sekali, sehingga kita juga bingung. Dan alhamdulillah kita ada beberapa sisa paralon yang terpendam di dalam tanah, kita ambil dan kita masukkan seperti ini. Nah, coba kita ikutin. Ini adalah mesin, merupakan mesin untuk penyiraman pertanian kita. Tetapi untuk penyiraman kita nunggu adanya air sedikit naik, karena disuplai dengan air yang sebelah situ. Ini ada paralon-paralon yang memang kita siapkan kemarin. Sebagian kita ambil di dalam tanah ya, sisa-sisa air ini dari jalur lahan atau tanah milik pihak orang luar, yang saat ini kami kenal adalah orang China non muslim yang ada di luar sana, dekat Bakau ya. Ini sangat jauh, dan air ini memang khusus untuk air penyiraman di lahan pihak yang berkaitan, yang memiliki tanah tersebut. Karena pihak Cina itu juga punya karyawan, punya pekerja, sehingga kami juga kesulitan air. Kita mencoba untuk meminta air dari tempat di mana di situ ada 2 kolam. 1 kolam tidak bisa terpakai informasinya karena masih menyuplai dari air Bakau. Yang satunya itu memproses air yang kemudian dilakukan pemrosesan yang begitu lama, sehingga kemudian bisa digunakan untuk penyiraman. Nah, kita dari pondok pesantren meminta izin, meminta air ke pihak pekerjanya. Ini diantaranya, atau petugas. Ini hanya khusus untuk penyiraman. Di samping ini ada kolam, di sebelah bawah sana ada 2 kolam, sedangkan di samping itik milik kita 2 kolam ini, kita lihat ini kandang itik, dan ini kolam juga sudah mulai surut, dan pompa airnya dipindah ke Bakau sebelah hutan sana ya. Tujuannya karena ya tidak memungkinkan kalau di
sedot terus menggunakan mesin pompa, takut tersumbat, sehingga mengantisipasi kesumbatan tersebut mesinnya dipindah ke kolam milik Cina yang cukup dalam untuk digunakan penyiraman. Di sebelah samping itu ada kolam juga milik kita. Nah, ini batas lahan ya. Nah, di sini ini juga surut. Untuk informasi yang tadi kami sampaikan bahwa problem daripada pondok pesantren ini sebenarnya adalah di masa-masa sulit ini, di setiap tahunnya ada 2 kali sampai 1 kali sampai 2 kali itu menghadapi musim kemarau, sehingga sangat sulit untuk menemukan air, khususnya untuk anak-anak kita yang mandi, masak dan lain-lain. Kita akan informasikan tempat mana yang biasa digunakan untuk mandinya anak-anak. Kita kembali ke belakang asrama, kemudian kita ke samping ya. Dari asrama, belakang asrama kita ke samping menuju ke masjid. Kita sudah sampai di depan masjid. Coba kita langsung ke kamar mandi. Mohon izin, kami hanya menyampaikan atau memberi informasi kepada pihak donatur. Ini adalah keran wudhu yang saat ini mati karena memang maaf kalau yang jatuh mati ya. Sudah cukup lumayan lama. Ini kamar mandinya, mohon maaf. Ini kering, tidak ada air. Ini juga mati. Nah, air ini adalah merupakan air kolam. Ini keruh air kolam yang surut kemarin. Kita menggunakan pompa sehingga kotor, dan inilah air ini yang biasa kita gunakan untuk mandi. Nah, setiap harinya ya. Kemudian air tidak bisa disedot karena sangat dangkal dan sangat dekat dengan lumpur, sehingga pompanya dikhawatirkan tersumbat. Ini kalau diisi 1 bak ini, kemudian penuh air ini dan didiamkan ada beberapa jam, 4 jam, 5 jam lah semisalnya, maka lumpur ini akan mengendap ke bawah, sehingga akan sedikit bersih, menurut kami bersih lah, karena sudah mengendap tanah atau lumpurnya yang sudah mengendap. Nah, ini diantaranya. Ini masjid, kita kembali ke masjid. Ini sebelah juga, sebelah kanan kamar mandi, keran juga nggak hidup, mati. Kamar mandinya juga ini kamar mandi sebelah ini juga kosong, sudah nggak terisi. Nah, ini nggak hidup. Kita akan menyampaikan jalur kamar mandi ini. Ini ada paralon ya, sebelah sana nanti ada tandon, 2 tandon yang tidak berfungsi. Jalur airnya nah, ini juga. Adapun air ini mengambil dari tandon besar atau bak besar ya. Yang ini adalah alur dari ke pondok pesantren, yang sebelah sini adalah alur dari pondok pesantren, sebelah sana. Dan juga alur dari pengambilan wudhu yang sebelah sini. Ini sudah dicopot ya, tidak kita fungsikan karena pemborosan. Memang kapasitas air tidak mencukupi. Ini alurnya. Adapun yang di pondok alurnya sebelah sana. Nah, itu ada pipa. Itu adalah jalur menuju ke tempat anak-anak kita yang ke bak belakang kamar anak-anak santri dan yang ada di asrama. Kita kembali lagi. Ini adalah paralon yang menuju ke bak sebelah sana. Kita akan naik tangga, kalau ada tangga kita akan naik.
apakah ada air di situ, karena sudah tidak berjalan airnya, sudah cukup lumayan lama kita mendapatkan kesulitan mengenai tentang air mandi dan air minum yang tidak mencukupi ya untuk menyuplai banyak. Ini masjid, di depan masjid, belakang masjid. Disinilah tandon besarnya water supply ya. Di sini ada paralon besar yang airnya ini mengalir ke sebelah sini, kemudian tembusnya ke sana ya. Kita naik ke atas sebelah sini untuk penampungan air bak untuk mandi di setiap harinya untuk anak-anak kita di Pondok Pesantren Agro Islam. Ini ada 2 tandon yang kosong ya, tidak ada air. Kita ada air sedikit yang sebelah sana yang merah itu sedikit, dan itu adalah air yang untuk mengalir ke tempat air ya untuk minum. Tapi itu kapasitasnya tidak begitu banyak, ada 3 menit, kadang mati hidup karena memang musim kemarau. Untuk minum berskala besar, untuk masak kalau ada acara itu enggak cukup, apalagi digunakan untuk mandi karena kapasitas air tidak memungkinkan. Kita naik ke bak besar untuk melihat air ya. Ini adalah bak air ya, bak air. Nah, ini kosong. Di sini adalah bak untuk penampungan air mandi untuk anak-anak kita. Adapun air ini kita mengambil dari kolam. Kita tunjukkan kolam yang berbeda. Inilah yang setiap hari Pondok Pesantren menggunakan anak-anak kita wudhu, mandi dan lain-lain. Kadang-kadang juga digunakan untuk masak awalnya, karena juga kita tidak memiliki sumur bor di awal kita tidak memiliki sumur bor, sehingga karena airnya keruh dan kalau digunakan untuk masak itu warnanya agak sedikit menguning karena tercampur dengan lumpur. Sehingga ada inisiatif kemarin di tahun-tahun yang sebelumnya, di tahun 2021 ya, seingat kami 2021 ya, sebelum kami menjabat di unit perkolaman perairan. Dulu ada orang yang bertugas, tetapi beliau sudah keluar, resign ya. Kemudian kamilah yang kemudian menggantikan untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pesantren, mulai dari kelistrikan, mulai dari pertanian, perkebunan, penyiraman, kemudian juga SDM, mulai kebutuhan beberapa SDM ya, kebutuhan santri khususnya, dan pada umumnya kebutuhan anak-anak kita Pondok Pesantren Agro, dan kebutuhan air minum dan air mandi dan lain-lain. Kita turun kembali ya, kita tunjukkan air ini terisi diambil dari air kolam. Kita tunjukkan kolamnya. Kita kembali di depan tandon dan kita menuju, nah itu ya, itu belakang masjid. Kita menuju sebelah ujung sana karena tempat kolam yang kita sedot untuk dimasukkan ke bak mandi ini, inilah jalurnya. Mari kita ikutin. Ini adalah paralonnya. Nah, dari sebelah sini tadi jalannya, mohon maaf saya kesana lagi ya, nanti lupa nggak bisa video. Dari jalur sini ke masjid sana, kemudian kita belok ke sini. Nah, ini adalah paralon dan kita masuk ke sumur cincin yang dulu dibuat kemungkinan di tahun 2009 ya, kemungkinan ya, membuatnya sumur cincin ini di tahun 2009 karena terdirinya
berdirinya pondok pesantren itu dari surat yang ada, yang kami ingat itu tahun 2009 sebelum masih dilakukan pemerataan daripada tanah. Nah, ini air cincinnya ini sudah tidak ada, sudah tidak terpakai. Ini sudah tidak ada air ya. Nah, ini sudah nggak berfungsi. Dan kebetulan juga sanyu juga ini mati, sanyunya ini mati. Dan kalaupun disedot itu pun nggak akan bisa naik karena tanah yang di bawah ini adalah boksit, sehingga pasir-pasirnya ikut dan tersumbat. Makanya di sini dibuka untuk dilakukan penyedotan menggunakan pompa, mesin pompa, bukan menggunakan daripada mesin sanyu ini karena sudah rusak lama. Untuk para donatur, kita biasanya mengambil atau melakukan pengisian bak mandi untuk anak-anak. Kita menggunakan mesin celup. Ini adalah cop-copannya atau colokannya ya, dari sebelah sini menuju ke sebelah sana. Itulah kolam utama kita. Ini adalah paralon atau pipa ya, pipa yang masuk ke apa itu namanya itu, bak besar ya, berwarna biru. Itu yang sudah dilubang-lubangin. Di dalam itu ada pompa air, ada pompa air otomatis yang setiap mengurangi air bak itu maka akan terisi secara otomatis. Karena air surut maka menggantunglah mesin pompa ini otomatisnya, sehingga tidak bisa menyedot kembali. Nah, kemudian dilakukanlah untuk penyedotan dengan mesin diesel. Ini mesin dieselnya ya, itu mesin diesel. Jalurnya ke sana itu pipa, di bawah itu langsung pipanya ke diesel ini. Nah, diesel, kemudian jalurnya potong ke sini. Nah, kita mendekat sebentar, mendekat ya. Ini adalah mesin diesel, yang dimana mesin diesel ini adalah milik salah satu warga yang bergabung menjadi mitra kita. Dulu ada program namanya program penanaman pohon kurma, tetapi dari sekian banyaknya kurma tidak sukses ya, karena ada beberapa faktor dan masih terlihat beberapa pohon saja. Kalau tidak salah ada 6 pohon ya. Di situ ada kurma. Nah, itu yang sebelah sana beda, itu itu namanya pohon kelapa yang berbaris sana. Tapi ada di dekat rumah itu tempat mitra ya, yang dulu ditempatin. Nah, ini adalah dua sampingnya itu adalah pohon kurma. Baik, kita nanti tunjukkan pohon kurmanya. Kita jelaskan ini dulu. Nah, ini adalah mesin diesel untuk melakukan penyedotan kolam ini. Ketika disedot, masuklah ke sini, kemudian berputar. Di sini ada T ya. Yang sebelah sana adalah, mohon maaf ke kanan kiri, ini adalah jalur menuju ke tandon 1. Itu ada tandon 1 untuk digunakan mandi daripada mitra kita yang ada di atas itu ya. Ditaruh dulu di tandon, menunggu ada beberapa jam, kemudian mengendap dan digunakan untuk mandi. Dan sekaligus pompa ini juga digunakan untuk penyiraman kurma dulunya ya, dulunya digunakan untuk penyiraman kurma. Nah, yang sebelah sini inilah melakukan jalur untuk menuju ke bak sebelah sana terus. Nah, sebelah sana itu ada bak mandi untuk anak-anak kita. Nah, ini untuk sementara sudah cukup lama juga ini mesin diesel milik orang ya. Kita bahasa kasarnya
bukan minjam tapi minta tolong, minta bantuannya mesin agar dapat menyedot air ini. Akhirnya pihak mitra kita mengizinkan, membantu, memperkenankan untuk menggunakan mesin diesel milik mitra ini untuk kita gunakan kebutuhan pondok pesantren. Nah, untuk para donatur, tadi saya sampaikan juga mengenai tentang pohon kurma. Nah, ini kita tunjukkan sebentar ya. Pohon kurma, dulu ada program pohon kurma. Ini adalah pohon kurma ya. Nah, ini jenisnya adalah pohon kurma. Ini pohon kurma. Ini video kita dulu buat dokumentasi di channel Tradisi Berguru, dari awal menanam sampai besar yang seperti ini. Itu kita pernah buat video dulu ya, tahun 2001 kalau tidak salah. Ini sisanya ada 6, kalau tidak salah ada 6 ya sisanya. Ini diantara yang paling tinggi yang kami tahu. Ini yang masih yang tersisa ya. Baik, untuk para donatur dimanapun berada, kita sedikit tadi mengenai tentang air tandon tadi yang disuplai menggunakan atau digunakan untuk minum anak-anak yang kapasitasnya juga tidak begitu besar, tidak begitu mencukupi kebutuhan pesantren, kebutuhan anak-anak kita. Nah, baik, kita menuju ke tempat awan di masjid. Kita kembali ke belakang masjid ya. Ini adalah tandon yang setengah tandon ini yang masih terisi untuk disuplai sebelah sana untuk dilakukan peminum atau untuk minum dan masak. Tapi kalau berskala besar seperti ada acara Yasin tahlil juga yang dibutuhkan, kapasitasnya ya tidak cukup, menunggunya lama sampai terisi tandonnya. Sebelah sini kita hidupkan, nah, ya selanjutnya kemudian kita coba hidupkan ini. Nah, ini kalau dihidupkan maka akan hidup. Terus mati lagi ya, maaf. Nah, ini air ini hidup, tapi kalau lama kemudian seperti ini, yang sebelah sini mati, yang sebelah sini hidup. Tapi ketika sudah menginjak 1 jam maka sudah mati dari tandon sebelah ujung yang tadi tandon itu. Adapun kita menghidupkan tidak begitu hidup. Adapun di sebelah sini, nah ini kita ambil pakai yang sebelah sini tidak hidup. Nah, sebelah sini tidak hidup. Oke. Kita kembali lagi ke masjid. Jadi air yang tadi keluar itu adalah air yang keluar dari kolam, dari air sumur bor yang kita suplai, kita masukkan ke tandon ini, ditampung, kemudian difilterkan, diolah ya, kemudian masuklah ke mesin yang tadi itu. Nah, itulah yang kemudian digunakan untuk minum, kebutuhan minum, masak di Pondok Pesantren Agro. Tetapi kalau lama dihidupkan, seperti kita hidupkan 1 jam, misalnya di musim kemarau ini, tidak begitu kuat sehingga airnya mengecil dan kemudian habis.
sampai terisi kembali, kita menunggu lagi. Seperti itu untuk informasi seputar kebutuhan atau keluhan yang ada di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam yang masih belum teratasi. Kita kembali ke masjid ya. Kembali lagi di depan masjid. Di situ ada pondok pesantren. Untuk para donatur dimanapun berada, kami sengaja untuk membuat video ini. Tujuannya agar lebih mudah untuk diikutin, dipahami bahwa kebutuhan yang sangat urgen, saat ini di tanggal 7 tepatnya di tanggal 7 Februari 2026 yang sangat urgen adalah masalah air. Kami dari Pondok Pesantren Agro selaku pimpinan Direktorat Pengembangan Wakaf, pimpinan LBT, pimpinan Pondok Pesantren Agro Nurul Islam Loka Budi Terpadu, mengajak kepada para donatur untuk ikut andil. Siapa yang berkenan untuk membantu kebutuhan, membantu meringankan, membantu mengobati keluhan anak-anak kita yang ada di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Untuk saat ini kami sudah melakukan musyawarah, diskusi, dan kemudian hasilnya kita ingin mencoba untuk membuat 4 sumur bor. Karena satu sumur bor itu pun dulu yang buat ini tidak menggunakan alat ya, hanya ditunjuk untuk dibor. Yang kami dapat informasi tidak menggunakan alat pendeteksi sumber atau mata air di dalam tanah. Tapi saat ini kami dapat informasi, juga punya nomor sumur bornya, bahwa kami punya keinginan untuk membuat sumur bor, sekaligus mengajak kepada seluruh para donatur dimanapun berada, membuat sumur bor dengan jumlah 4 sumur bor. Kalau satunya suplainya tidak mampu, mungkin satu suplainya dan seterusnya. Dan itu bisa digunakan untuk asrama ya, asrama. Yang pertama asrama dengan pondok, yang kedua kita gunakan untuk masjid agar kunjungan juga bisa merasakan air bersih yang sebelah sini. Kemudian yang satu lagi ya, saya ulang lagi, satu untuk asrama dan pondok, yang satunya sumur bor untuk masjid dan kamar mandi khususnya dan pada umumnya, yang satunya untuk mensuplai air yang kekurangan yang di sebelah sana. Karena kalau dihidupkan satu jam tidak begitu mencukupi kapasitas air yang ada di dalam tandon, sehingga dibutuhkan sumur bor baru yang betul-betul pas titik mata airnya. Kemudian yang satunya saya rasa itu adalah untuk mengantisipasi adanya sumur bor yang dapat mensuplai air yang sebelah sana. Itu ada tandon, mohon maaf, itu ada tandon kosong ya. Kemudian disuplai dengan air yang ada airnya. Di situ ada 2 tandon, ada air. Tetapi kalau 1 jam itu kosong. Kemudian karena kapasitasnya tidak begitu mampu, karena posisi sumur bornya itu tidak pas di mata airnya, sehingga dibutuhkanlah sumur baru untuk mensuplai pemasok air yang sebelah sana. Nah, yang bisa menembakkan atau bisa mendorong air ini ke tandon besar, untuk tandon besar yang di belakang masjid. Sehingga inilah yang kemudian untuk mengantisipasi adanya terjadinya musim kemarau yang biasanya 2 kali dalam 1 tahun, setidak-tidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Nah, seperti itu yang kami sampaikan mengenai seputar kebutuhan yang sangat urgen
persoalan air yang ada di Pondok Pesantren Agro. Untuk para dermawan, hartawan kami, dan untuk semua para donatur, kami membuka dari Pondok Pesantren Agro, mengajak semua yang ingin membantu hari ini sampai tertuntaskan pembuatan sumur bor di tempat kita, di tempat Pondok Pesantren Agro ini untuk umat bisa terlaksana. Kami membuka hari ini tanggal 7 Februari 2026. Sebelum Ramadan, targetnya sebelum Ramadan sumur ini sudah ada. Dikhawatirkan kalau di bulan Ramadan masuk, apalagi ada kunjungan, sangat tidak memungkinkan ada kunjungan datang ke Pondok Pesantren Agro sebelum sumur bor ini jadi. Khawatirnya nanti kunjungan, nanti pergi ke toilet atau ambil wudhu, tidak ada air. Mungkin hanya ini informasi dari kami seputar kebutuhan yang sangat urgen, khususnya masalah air. Sebelum kita tutup, mohon izin untuk menyampaikan, lahan kami ini, lahan Pondok Pesantren Agro, lahan Direktorat Pengembangan Wakaf atau dikenal dengan LBT, lahan loka budidaya terpadu ini, yang ada di bawah naungan DPW, Direktorat Pengembangan Wakaf. Di sini ada 10 hektar yang biasa kita kenalkan kepada donatur, kepada masyarakat, kepada wali santri yang berkunjung, dan kepada warga bahwa tanah kita ini ada 10 hektar yang terpakai hanya sebagian, dan yang masih belum terpakai juga masih banyak dari 10 hektar. Adapun yang tertera di surat hibah, surat akte atau surat hal yang berkaitan dengan pertanahan yang sudah ditandatangani, itu sekitar ada 50 yang kita baca ya, kalau tidak salah itu ada 50 hektar tanah kita. Itu kalau seumpamanya tanah ini dibentuk, artinya kita buka semuanya dari berbagai macam unit, seperti unit sosial, dakwah, bekam, unit usaha, mungkin ikan lele, ikan ikan nila ya, dan sejenisnya, kemudian juga peternakan sapi berskala besar, kemudian juga kambing ya, berskala besar. Kemudian ada program yang tentunya di tahun 2026 dan seterusnya, program ini menjadi program Pondok Pesantren Loka Budidaya Terpadu bernuansa wisata. Ada tempat saung, tempat istirahat, tempat orang berteduh, tempat orang bermain. Disinilah nantinya kita akan buat. Kalau seumpamanya ada orang yang ingin bergabung, berinvestasi, ataupun berdonasi, ataupun berinfak untuk pesantren, berdonasi untuk pembangunan yang ada di Pondok Pesantren Agro Nusran. Mungkin hanya ini untuk informasi seputar hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang sangat urgen, yaitu air untuk kebutuhan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.